Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firmansyah dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video, yaitu untuk tugas akhir mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Anissa Dianarini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan, mulai dari pengertian kepailitan, penyebab kepailitan, serta dasar hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kepailitan. Jadi apa sih itu kepailitan? Jadi pailit itu berasal dari bahasa Belanda, yakni failliet yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Jadi pada dasarnya, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan di mana pihak yang berhutang atau yang disebut debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang, yakni kreditur. Keadaan ini sebenarnya sangat lumrah terjadi dalam dunia usaha. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang berseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membersihkan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang KPKPU. Undang-Undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan, dan kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya ini lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin. Jadi itu teman-teman yang disebut dengan kepailitan, yang mana kepailitan adalah suatu keadaan di mana harta debitur atau yang berhutang disita untuk melakukan pembayaran terhadap hutang yang dimilikinya. Lalu yang kedua yaitu tentang penyebab kepailitan. Jadi pada umumnya perusahaan yang masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Jadi pada umumnya, bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Lalu faktor yang kedua, yakni kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Lalu faktor yang terakhir, yang ketiga, yaitu berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja, sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang-barang atau produknya, maka akan ditinggalkan, sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan usahanya. Jadi faktor yang menjadi penyebab kepailitan itu ada 3. Yang pertama itu ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Yang kedua yaitu kurang pekanya perusahaan terhadap permintaan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan yang tidak melakukan inovasi. Jadi itu dia 3 penyebab terjadinya kepailitan terhadap perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu tentang sumber hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Jadi hukum kepailitan yang ada di Indonesia itu diatur dalam undang-undang mana saja. Jadi yang pertama yaitu KUH Perdata pasal 1131 sampai pasal 1134.
Lalu yang kedua yaitu Paylisemen Verdenning atau Stadsblad 1905, 217 Junto Stadsblad 1906 348. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi itu adalah sumber hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Baik, saya kira itu yang dapat saya jelaskan di video kali ini tentang kepailitan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari tutur kata, pengucapan, dan juga tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya kira itu. Saya Muhammad bin Firmansyah, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.